Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 21 Mei 2023 pukul 18.00 WIB. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat sore, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta 1 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 9.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Kebaktian Pentakosta 2 di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin 29 Mei 2023 pukul 9.00 WIB. Penerimaan kolektan Minggu 14 Mei 2023 pukul 9.00 WIB sebesar Rp21.387.500. Syukur sebesar Rp6.587.000, persepuluhan sebesar Rp2.250.000, dan sarana fisik sebesar Rp504.500. Penerimaan kolektan Minggu 14 Mei 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.969.000. Syukur sebesar Rp50.000, persepuluhan sebesar Rp1.215.000, dan sarana fisik sebesar Rp394.000. Kebaktian Minggu 21 Mei 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya D. Kaspers. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Silo. Pembacaan Alkitab dari Ulangan 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Dion Matita Putih dan 15 Singers. Lagu prosesi masuk para pelayan PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan PKC nomor 285. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 21 Mei 2023, Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, Pendeta N.J. Rutumalesi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai kebaktian di saat ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Sambil tetap berdiri jemaat, mari kita mengucapkan mazmur puji-pujian secara berbalasan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana. Hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan, dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta penyakit lainnya yang menakutkan. Permohonan seluruh umat
Ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bukakan pintu kasih-Mu, Tuhan, bukakanlah pintu kasih-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Anak domba Allahku yang menghapuskan dosa dunia, ampuni dosa umat-Mu, Tuhan, ampunilah dosa umat-Mu. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kami memuji Engkau, kami memasyurkan nama-Mu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Ya Yesus, anak tunggal Allah, ya Kristus, anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami, yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami. Yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Haleluya, Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan ada dalam pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita di sore ini terambil dari kitab Ulangan, Ulangan pasal 8 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-20. Tapi sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 di bawah perikop, bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia,
supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala hak yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insyaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu, karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing domamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana, yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu, dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tangan kekuasaanku dan kekuatan tanganmu pula yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu akan binasa sebab kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibu Bapa, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dewasa ini, gaya hidup masyarakat kita lebih cenderung pada gaya hidup konsumerisme. Dan ini menguasai dan mendominasi hampir seluruh bagian masyarakat kita. Orang cenderung untuk memamerkan gaya hidup sultan supaya dia diakui dan diterima dalam kehidupan masyarakat sebagai orang-orang yang punya kekuatan besar untuk bisa mempengaruhi orang lain. Dalam berbagai tayangan-tayangan kita banyak sekali muncul orang-orang kaya gaya baru, para crazy rich yang cukup banyak dalam masyarakat kita. Dan itu juga tidak saja pada masyarakat umum, tapi gaya dan pola hidup seperti itu juga mewarnai gaya para pemimpin masyarakat kita banyak saat ini. Apa yang mereka pertontonkan semata-mata hendak mengatakan bahwa mereka punya kemampuan dan kekuatan besar. Padahal sesungguhnya kekuatan dan kemampuan yang besar itu dia tidak lahir dari apa yang diperolehnya dari kerja keras, tapi justru adalah sebuah upaya untuk mengeruk kekayaan-kekayaan bangsa ini, semata-mata untuk menempatkannya sebagai seorang yang punya kekuatan besar dan punya nama yang besar. Kondisi ini oleh seorang sosiolog, Dr. Andreas Budi Widyanta, dia mengatakan, di era ini gaya hidup yang memposisikan aspek-aspek materialisme sebagai penanda seseorang memiliki gaya hidup lebih dari yang lain kian terlihat secara jelas. Dengan begitu, penumpukan basis material menjadi bagian dari eksistensi seseorang untuk menunjukkan pada dunia bahwa kelas sosial elit berbeda dengan kebanyakan orang lain. Tidak sedikit yang akhirnya masuk ke dalam perangkap besar liberalisme ekonomi, konsumerisme, dan gaya hidup elit. Gaya hidup semacam ini membawa dampak berat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab gaya hidup para pemimpin ini akan menghabiskan sumber keuangan negara. Dan menurut sang sosiolog, gaya hidup ini adalah merupakan pengkhianatan solidaritas hidup bersama sebagai bangsa. Karena itu menurutnya negara harus dengan tegas melakukan proses-proses revolusi mental bagi seluruh anak bangsa. Tidak terkecuali mereka yang diberikan kedudukan dan jabatan. Jika demikian, Ibu dan Bapak, bagaimana kita sekarang ini? Apa yang harus kita lakukan sebagai panggilan untuk bisa menyatakan kedirian kita sebagai orang-orang yang selalu bergantung mutlak pada Allah sebagai sumber kehidupan dan yang mempercayakan peran-peran itu bagi kita? Ada beberapa catatan reflektif yang hendak saya katakan kepada kita pada kesempatan ini. Hal yang pertama, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kesetiaan kepada Allah
adalah cara kita meyakinkan diri kita bahwa Allah itu adalah Allah kehidupan, yang sanggup untuk menyediakan segala sesuatu kepada kita. Meyakini Tuhan yang setia, hadir dalam dan bekerja di dalam seluruh kenyataan hidup kita. Itu tidak berlangsung dalam ruang kosong, tetapi justru itu adalah sebuah kenyataan iman yang berlangsung di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Allah yang hadir dan bekerja pada masa lampau adalah juga Allah yang bekerja di kekinian. Allah atas sejarah nenek moyang Israel yang tidak pernah juga meninggalkan umatnya di tengah-tengah berbagai ancaman hidup. Kesetiaan dan kepatuhan kepada Allah harus menjadi nilai yang mendasar dalam seluruh perjalanan iman kita, tanpa ragu ataupun tanpa khawatir tentang apa dan bagaimana kita kini dan ke depan. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Allah mengatakan ketika kita menjadi orang-orang setia Allah, maka seluruh kendali hati kita menjadi kendali yang berlangsung di dalam kekuatan Allah, sehingga kita tidak mudah mencemari hati kita dengan perbuatan-perbuatan keji. Uang, harta, kekayaan adalah anugerah Allah yang tidak datang dari kekuatan kita sendiri atau kesanggupan kita untuk bekerja, tetapi itu adalah pemberian Allah. Sebagai pemberian Allah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita harus mengakui bahwa Allah memberikan tepat pada waktu dan kepada orang yang tepat. Allah sanggup untuk memfasilitasi seluruh perjalanan hidup kita. Namun demikian, kita harus sadar pula bahwa apa yang menjadi wujud panggilan iman kita untuk mengelola seluruh potensi, termasuk kekayaan yang kita miliki itu, sebagai alat pemuliaan Allah. Hal yang kedua, Bapak dan Ibu saudara-saudara, di dalam pembacaan kita tadi, penulis kitab Ulangan menegaskan bahwa ada sebuah pengalaman historis yang harus diingat, yang harus dimiliki secara kuat di dalam seluruh perjalanan iman kita. Bahwa pengalaman historis itu akan memberikan capaian-capaian iman yang konkret. Bahwa Allah yang menuntun sejarah Israel di saat pembuangan ataupun di saat dia berada di dalam kekuasaan Mesir sebagai bangsa yang menjajah dan Israel sebagai umat yang sebagai budak. Konsep perbudakan ini membuat kehidupan orang-orang Israel menjadi kehilangan jati diri mereka sebagai bangsa. Tetapi seiring dengan itu, Allah memberikan pembebasan. Demikian pula dalam perjalanan di padang gurun, di mana tidak ada kehidupan di sana. Orang nyaris tidak bisa melihat masa depan. Tetapi Allah selalu hadir menjadi Allah yang bertindak. Bahkan pada saat kelaparan, Allah menyediakan mana. Bapak Ibu saudara-saudara, sesuatu yang sama sekali tidak pernah dialami nenek moyang Israel, tapi Allah memberikan sebuah kenyataan pemeliharaannya. Mana tidak saja menjadi simbol pembebasan dari ancaman bahaya kelaparan, tapi mana juga memberikan arti bahwa orang-orang percaya, umat pilihan Allah adalah harus merasa cukup
dengan apa yang disediakan dan apa yang dianugerahi Allah dalam hidup ini. Cukup artinya dia mengambil secukupnya. Sebab jika lebih, maka itu akan menjadi sia-sia dan tidak punya arti apa-apa. Hal ini mau menegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih Tuhan, bahwa apalah artinya kita mengambil lebih, padahal itu bukan milik kita. Mengambil lebih juga kadang-kadang bisa mengakibatkan orang kehilangan kediriannya sebagai seorang yang percaya dan yang telah mendapatkan anugerah dari Allah itu. Lebih bisa mengakibatkan orang menjadi serakah. Orang menjadi cenderung memuaskan kepentingan dirinya dan mengabaikan bahkan menyingkirkan orang-orang yang berada di seputar kehidupannya. Allah mengingatkan kepada umat Israel bahwa bukan dengan roti saja manusia hidup, tapi justru perkataan Allah. Hal ini mau mengingatkan kita bersama, bukan kita menjadi orang-orang yang alergi terhadap kekayaan, terhadap harta benda, terhadap uang. Tapi kita mampu untuk bisa memahami bahwa itu adalah cara Allah untuk menghidupi kita, tetapi juga menghidupi kasih karunia Allah yang juga kita peruntukkan kepada orang lain, mereka yang terbatas dan karena itu membutuhkan perhatian dan cinta kasih kita. Bukan karena roti saja orang bisa hidup, tapi orang hidup di dalam kebenaran Allah. Orang hidup juga akan memperoleh bagaimana Allah menyediakan berkat-berkat-Nya dengan cara Tuhan sendiri. Karena itu aspek ketaatan, aspek ketundukan dan kesetiaan kita kepada Allah menjadi penting. Kesetiaan untuk mengikuti kehendak Allah. Kesetiaan untuk berada di jalan Allah, jalan kebenaran. Bukan sebuah rekayasa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi jalan Allah yang melahirkan sebuah kebaikan dan kebenaran di dalam Allah sendiri. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara, hal yang paling penting yang harus menjadi sandaran kita adalah kita harus mengingat memiliki Allah itu sendiri. Dan proses memiliki Allah adalah menghayati seluruh jalan-jalan Allah. Dan menghayati jalan Allah, orang akan menemukan arti dari kehidupan itu sendiri. Orang akan hidup dan orang akan menikmati segala yang disediakan oleh Allah baginya. Dan karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara, orang yang mensyukuri kasih Allah adalah orang yang juga mampu menghargai segala yang dianugerahi Allah itu dalam pengelolaannya bagi kepentingan dan kesejahteraan hidup. Bukan untuk pamer, bukan untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa dia punya kekuatan dan kemampuan oleh karena kepiawaiannya untuk mengelola hidup dan kerja. Tapi dia akan bisa menikmati seluruh kasih dan kemurahan Allah ketika dalam kerendahan hati dia mampu memahami seluruh anugerah itu dalam rangkaian pemuliaan Allah melalui kehidupannya secara benar dan bertanggung jawab bagi manusia tapi juga bagi Allah. Karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara, hidup di dalam kesederhanaan menjadi penting.
Hidup di dalam ugahari menjadi penting. Sebab orang akan mampu memberikan respons tentang kasih karunia Allah yang dimilikinya ketika dia bisa mengatur, memanage seluruh dirinya dan segala yang disediakan oleh Allah baginya dengan rasa tanggung jawab dan kerendahan hati. Supaya kita tidak terjebak pada ajang keserakahan yang akan menghancurkan kehidupan kita sendiri sebagai orang-orang yang hidup dan berkarya dalam sejarah dunia. Proses pesiarahan yang berlangsung sejak Israel keluar dari Mesir sampai mereka menikmati ganasnya padang gurun dan menikmati seluruh cinta kasih Allah dalam kelimpahan hidup, telah memberikan sebuah penegasan kepada kita bersama bahwa Allah adalah Allah yang terus bekerja di dalam sejarah kehidupan kita. Keraguan dan ketakutan, kecemasan tentang hidup akan membawa kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan penyimpangan dari kasih dan kehendak Allah itu. Karena itu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kita akan diutus untuk bisa melakukan tanggung jawab secara benar di dalam perjalanan hidup ini. Kita sadar bahwa dunia dengan segala tantangannya selalu menyodorkan kepada kita hal-hal yang memberikan kenikmatan, kepuasan, dan itu justru bertentangan dengan hati nurani kita, panggilan iman kita kepada Allah. Sejarah pengalaman bersama dengan Israel adalah sejarah di mana Allah berkenan mengangkat harkat dan martabat ketika kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Bahkan sebaliknya, kebinasaan, kesia-siaan hidup jika kita berlaku tidak setia. Jika kita selalu cenderung mengikuti keinginan dan gengsi kita sebagai orang-orang yang hidup di era kekinian. Saudara-saudara kekasih Tuhan, jika kita dipanggil dan diutus untuk bisa melakukan dan mengelola kehidupan kita secara bertanggung jawab, kita terjauhkan dari segala keinginan-keinginan keserakahan yang semata-mata bertujuan untuk pemuasan diri kita sendiri atau bahkan untuk rasa kenyamanan untuk dipandang oleh orang lain. Maka mari bersama dengan Agur bin Yake, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 30 ayat 8 sampai 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Permohonan Agur bin Yake ini juga yang juga menjadi bagian dari proses kita supaya kita berada di dalam kendali keinginan kita, supaya kita tetap terarah dalam kehendak Allah dan kita tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Allah melalui kehidupan kita. Sebab kekayaan, uang, harta memang kami butuhkan. Dalam perjalanan kehidupan ini sangat dibutuhkan. Tapi kita harus mengendalikan diri untuk bisa mencapai kepemilikan, kekayaan dan kekuatan itu. Sebab pengendalian diri akan mengatur seluruh perjalanan hidup kita. Senantiasa berada dalam koridor Allah dan kehendaknya yang benar dan baik. Justru disitulah Bapak, Ibu, Saudara dan saya
kita dilayakan untuk menikmati seluruh kasih dan cinta Allah. Jika saat ini kita dipanggil oleh Allah untuk mengelola seluruh peran dan tanggung jawab kita, ingatlah bahwa itu adalah anugerah dan pemberian Allah. Ia memberikan kepada orang yang dianggapnya tepat. Ketepatan itu bukan semata-mata bahwa kita menjadi orang-orang yang sangat terukur, terbaik, sangat berprestasi, punya pengalaman. Tapi Allah memberikan yang tepat, supaya kita juga mengelola secara tepat tanggung jawab yang telah dipercayakan oleh Allah itu kepada kita. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang menyimpang, sebab penyimpangan akan membawa kebinasaan. Tapi ketaatan dan kesetiaan kepada Allah akan membawa kita kepada hidup yang diberkati. Bukan dengan uang atau harta kekayaan. Tapi berkat Allah adalah kehidupan dalam damai sejahtera, dalam sukacita. Dan Allah sanggup untuk menyediakannya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Di dalam ketaatan, kesungguhan hati kita, dalam kerendahan hati kita, untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan percayakan. Semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengupayakan kehidupan ini sesuai kehendak Allah. Kita masuki seketika saat teduh, Bapak Ibu. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan berdiri. Mari bersama dengan semua orang percaya di sepanjang sejarah hidup ini kita mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius
Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan hari untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita mendengarkan kidung kesaksian dari Saudara Dion Matita Putih. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat. Shalom. Siapakah aku ini yang jadi biji matamu, Tuhan? Siapakah aku ini yang selalu Engkau kasihi, Tuhan? Kau segalanya bagiku, tanpamu hidupku terasa hampa. Tuhan, jangan tinggalkan aku, hanya Kau Tuhan di dalam hidupku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Kau El Shaddai, penuh kasih dan sayang. Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah. Kasih-Mu pulihkanku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah. Bila Ia menguji
pujiannya. Tuhan memberkati selalu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan-persembahan syukur kita. Dan sambil memberi kita melakukan PKJ 282 dan 145 ayat 1 dan seterusnya. Umat Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Sambil memberi, ingat pesan Alkitab, adalah lebih berharga memberi daripada menerima. Bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang lemah. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tanganmu berbatu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkan kasih yang penuh. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku mensyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku mensyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku mensyurkan kasih-Mu.
Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah pemberian umat-Mu lewat persembahan syukur di kebaktian di sore yang indah menjelang malam. Bapa terima jua persembahan syukur umat-Mu ini, dan Bapa berkati persembahan syukur ini, sehingga persembahan syukur ini menjadi alat guna menunjang seluruh pelayanan bagi nama-Mu di tengah-tengah gereja Protestan Maluku. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa kami di saat ini. Amin. Singers diberikan kesempatan untuk mempersembahkan 2 buah lagu berturut-turut.
Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oh, tempat berlindung yang teguh. Oh, sampai tujuan. Yes. Terima kasih untuk persembahan kidung pujiannya. Tuhan selalu memberkati saudara-saudara. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, kita akan berdoa syafaat. Dan doa ini akan diakhiri dalam doa Bapa Kami secara bersama. Dan pada bagian doksologinya kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dimuliakanlah namamu, karena Engkau Allah yang selalu mengasihi kami. Engkau memberi kepada kami uang dari hasil kerja kami. Engkau memberi kepada kami kekayaan. Engkau memberi kepada kami kedudukan dan jabatan. Engkau memberi kepada kami nama besar oleh karena pengabdian, oleh karena kemampuan dan kesanggupan kami, oleh karena kami dikenal oleh banyak orang. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab Engkau memberi orang-orang baik di sekitar hidup kami. Demikian juga orang-orang jahat, orang-orang yang cenderung melakukan tindak dan perbuatan keji kepada kami, tapi juga kepada orang lain. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau memberi kami suami, istri, anak-anak, cucu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk hidup dan berkarya. Dalam segala kenyataan rasa syukur kami itu, kami lalu memohon kepadamu. Tuhan selalu mengingatkan kami tentang kasih Tuhan yang tak pernah kenal batas itu. Supaya kami tidak melupakan Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang setia Tuhan. Bahwa Tuhan menganugerahkan segala sesuatu kepada kami. Karena itu kami pun tahu dan belajar untuk mewujudkan kehidupan yang benar. Memelihara segala yang Tuhan anugerahi itu dengan baik. Dan mendayagunakannya bukan saja untuk kesejahteraan diri kami sendiri. Bukan untuk memperkaya diri sendiri. Tapi lebih daripada itu kami juga belajar untuk mewujudkan Allah dengan kasih-Nya kepada sesama kami. Kami bersyukur kepadamu pula Tuhan sebagai gereja-Mu. Sebab Tuhan layakkan gereja-Mu untuk terus bersaksi dan melayani di tengah berbagai tantangan zaman. Di tengah-tengah berbagai perubahan hidup masyarakat. Kami bersyukur sebagai gereja-Mu yang Engkau tempatkan di Klasis Kota Ambon. Dalam perjalanan pelayanan dan kesaksian 50 tahun di tanggal 20 Mei 2023 kemarin. Engkau memberkati setiap pelayan dan umat Tuhan untuk proses arak-arakan tugas pelayanan dan kesaksian di Klasis Kota Ambon. Yang merupakan bagian integral bersama sebagai gereja-Mu.
yang terbentang di Maluku dan Maluku Utara, di 34 klasis. Kami memohon kepadamu Tuhan, bersamalah dengan gerejamu, supaya gerejamu menjadi gereja yang terus memberitakan damai sejahtera Allah dalam berbagai dinamika pelayanan keumatan. Kami berdoa pula Tuhan untuk tugas-tugas penata layanan kasih karunia Allah yang berlangsung di dalam sejarah bangsa dan negara, dalam kehidupan masyarakat di Maluku, bahkan juga di kota Ambon. Engkau berkati kiranya para pemerintah kami, supaya mereka yang adalah wakil Allah untuk mengerjakan pekerjaan kemuliaan Allah, menghadirkan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat, itu dapat berlangsung hanya ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika mereka berserah diri kepada Tuhan dan memberi diri dituntun dalam kendali kuasa Allah yang menuntun kepada kebaikan dan kebenaran. Kami berdoa untuk seluruh lapisan masyarakat dalam seluruh berjalan bersama di tengah-tengah keperbedaan. Tuhan, pertolongan-Mu kami butuhkan ya Allah, untuk penyertaan dan pemeliharaan hidup masyarakat dalam kepelbagaian ini. Kami berdoa untuk perempuan dan laki-laki, untuk anak-anak, para remaja, para pemuda, orang tua lanjut usia. Kami bersyukur sebab kasih Tuhan selalu Tuhan nyatakan bagi mereka, supaya mereka juga turut berperan bersama menciptakan kehidupan dalam harmonisasi kehidupan bersama itu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan perjalanan-perjalanan hidup kami ke depan. Jika kami lemah, Engkau menguatkan kami. Jika kami menyimpang dari kehendak-Mu, rangkullah kami Tuhan. Jika kami tak berdaya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam seluruh kenyataan hidup kami, Engkau selalu menumbuhkan semangat iman kami yang pantang menyerah. Ketika kami sakit, Engkau sembuhkan dan pulihkanlah kami. Ketika kami harus mengabdikan hidup kami kepadamu Tuhan, ajarilah kami supaya dalam kerendahan hati kami berkarya dan kami memuliakan Tuhan kapan dan di mana saja. Terima kasih untuk perjumpaan dan persekutuan umat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk puji-pujian, untuk doa-Mu yang kami naikkan dari setiap pribadi umat Tuhan yang hadir dan menikmati kebaktian dalam persekutuan ini. Sambut kami ya Bapa, dalam segala kebersahajaan kami karena dosa dan kelemahan. Berkenanlah Tuhan menyambut kami dalam kuasa pengampunan-Mu, supaya kami layak lagi Tuhan untuk menjadi orang-orang milik Tuhan, memasuki medan hidup kami, baik di dalam setiap rumah tangga, tapi juga medan pengabdian kami dalam sejarah hidup berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Biarlah Tuhan, oleh kuasa dan kehendak-Mu, kami menikmati kehidupan dan menjadi berarti bagi kemuliaan nama-Mu kini dan sepanjang sejarah hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga yang selalu mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Tapi janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah
jemaat diundang berdiri dan kita akan mengakhiri kebaktian ini dengan melakukan PKJ nomor 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu, sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas pengutusan itu, marilah kita mohon janji penyertaan Tuhan. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, Bapak Ibu masing-masing berdoa di tempat. Tuhan memberkati kita. Shalom. Bila badai hidup menerpang
Nah